Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Stephen Sondolu dengan NIM 2001080050 dengan mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Amida SPD MPD dan Pak Muhammad Andri Jauhari SSI. Oke, baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan soal yang telah diberikan kepada saya. Di antaranya ada 6 problem. Yang saya ambil adalah problem 4, problem 5, dan problem 6. Oke, baik, kita akan masuk dalam problem yang keempat, yang dimana problem 4 itu sendiri berbicara tentang persamaan kuadrat. Nah, dalam problem 4 ini terdapat 3 soal, yang diantaranya adalah soal yang pertama A, x kuadrat dikurang 5x tambah 6 sama dengan 0, dan B, x kuadrat kurang x sama dengan 0, yang ke C, x kurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini terdapat 3 cara untuk mengerjakan soal ini tersebut. Tiga cara tersebut, yang pertama pemfaktoran atau faktorisasi, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga memakai rumus kuadrat A, B, C. Nah, saya akan mengerjakan soal yang pertama. Soal yang pertama bagian A, x kuadrat kita kelompokkan sebagai A, min 5x kita kelompokkan sebagai B, dan 6 kita kelompokkan sebagai C. Nah, dari penyelesaiannya kita harus mencari kedua bilangan yang ketika kita tambahkan hasilnya adalah min 5 dan ketika dikalikan hasilnya adalah 6. Kedua bilangan itu diantaranya min 3 dan min 2. Nah, kenapa saya bilang min 3 dan min 2? Karena ketika pada saat min 3 ditambah dengan min 2 hasilnya adalah min 5, dan min 3 dikali min 2 hasilnya adalah 6. Nah, sehingga x kurang 3 sama dengan 0, dan x sama dengan 0 ditambah 3. Kenapa begitu? Karena 3 berpindah 2 ke kanan sehingga menjadi positif atau pertambahan. X sama dengan 3, x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 0 ditambah 2, hasil dari x adalah 2. Jadi nilai x sama dengan 3 atau 2. Oke, bagian yang ke B, x kuadrat dikurang x sama dengan 0. Di sini x kurang 1 dikali x kurang 1 sama dengan 0, dan x sama dengan 0 ditambah 1, x sama dengan 1, x sama dengan 0. Oke, bagian C, x dikurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 0 ditambah 1, x sama dengan 1. Oke, baik, kita masuk dalam problem yang kelima, di mana problem kelima itu sendiri memiliki permasalahan seorang penjual paket internet anti miskin mendapat hasil penjualannya selama sebulan yang ternyata memenuhi persamaan supply QS dan demand QD sebagai berikut. QS sama dengan 2P kuadrat dikurang 8, QD sama dengan 19 kurang P kuadrat. Nah, keterangannya P menunjukkan harga paket internet dan QS dan QD menunjukkan jumlah paket internet perusahaan tersebut. Nah, di dalam soal ini dalam permasalahan tersebut terdapat 3 pertanyaan. 3 pertanyaan diantaranya A, apakah ketersediaan paket internet tersebut dapat memenuhi permintaan konsumen? Jelaskan alasan Anda. Yang B, jika dapat dipenuhi, tentukan total paket internet yang harus dijual dan tentukan harganya. C, tuliskan prinsip ekonomi yang dapat disimpulkan dari hasil. Oke, baik, kita masuk pada soal yang bagian A. Apakah ketersediaan paket internet tersebut dapat memenuhi permintaan konsumen? Jelaskan alasan Anda. Oke, untuk menjawab bagian A, karena ini menanyakan tentang pendapat saya, oleh karena itu menurut saya ketersediaan paket internet itu dapat memenuhi permintaan konsumen. Alasannya karena permintaan dan penawaran konsumen seimbang. Yang ke B, jika dapat dipenuhi, tentukan total paket internet yang harus dijual dan tentukan harganya. Oke, baik, karena pada bagian A tadi kita sudah menyinggung dan mendapati bahwa permintaan dan penawaran konsumen seimbang, maka didapati rumus S sama dengan QD. 2P kuadrat dikurangi 8 sama dengan 19P kuadrat. 2P kuadrat ditambah P kuadrat, kita jumlahkan yang sejenis. Artinya 2P kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan 19 ditambah 18. Nah,
hasil dari 2P kuadrat tambah P kuadrat sama dengan 3P kuadrat sama dengan hasil dari 19 tambah 8 sama dengan 27. P kuadrat sama dengan 27 dibagi dengan 3, P kuadrat sama dengan 9, P kuadrat sama dengan akar dari 9. Nah, kita harus mencari akar dari 9, maka P sama dengan 3. Oke, baik. Kita substitusikan P ke QS. QS sama dengan 2P kuadrat dikurangi 8. QS sama dengan 2 dikali 9 dikurangi 8. QS sama dengan 18 kurang 8. Hasilnya dari QS adalah 10. Jadi total paket internet itu sendiri adalah 10 dan harga paket internet itu sendiri adalah 3. Kita masuk pada soal bagian C. Tuliskan prinsip ekonomi yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan Anda. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah saya lakukan ini, prinsip ekonominya adalah jika harganya naik, maka permintaannya akan turun, dan jika harganya turun maka penawarannya akan semakin naik. Baik, kita masuk pada problem yang ke-6, di mana problem ke-6 ini memiliki soal biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q kuadrat dikurangi 12 Q ditambah 61. Keterangannya, C menunjukkan biaya yang dijual perusahaan tersebut dan Q menunjukkan jumlah barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Nah, dalam problem ke-6 ini memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, A. Tentukan jumlah produksi biaya total perusahaan minimum serta tentukan biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang B. Tentukan biaya tetap dan biaya variabelnya dari perusahaan tersebut. C. Jika perusahaan ini meningkatkan jumlah produksinya sebanyak 2 unit, berapa besar biaya marginalnya? Bagian A, tentukan jumlah produksi. Jumlah produksi di sini kita dapat penyelesaian berdasarkan rumus titik ekstrim parabola C minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan min B per 2A. B itu adalah min 12, min B itu adalah 12 itu sendiri, sehingga 12 per 2 dikali 1, A itu adalah 1, sehingga 2 dikali 1 sama dengan 2, jadi 12 per 2 sama dengan 6. Jadi kita dapat bahwa jumlah produksi tersebut adalah 6 unit. Dan biaya yang dikeluarkan itu oleh perusahaan itu adalah, kita mendapatkan cara kerjanya seperti ini. Besarnya C minimum sama dengan Q kuadrat kurang 12 Q tambah 61 sama dengan Q itu adalah 6, sehingga 6 kuadrat dikurangi 12 dikali 6 ditambah 61 hasilnya adalah 25. Sehingga biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut adalah 25. Atau juga minimum juga dapat dicari dengan rumus ordinat titik ekstrim parabola, yaitu C min sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC per min 4A kurang sama dengan 12 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali dengan 61 per min 4 dikali 1, sehingga sama dengan 144 dikurangi 244 per min 4 sama dengan min 100 per min 4, sehingga mendapatkan hasil 25. Oke, baik, itu jawaban dari bagian A. Kita masuk pada bagian B. Q sama dengan 6, fixed cost sama dengan 61. Fixed cost itu adalah nilai tetap, sehingga kita mencari variabel costnya atau biaya variabelnya. Q kuadrat dikurangi 12 Q sama dengan 6 kuadrat dikurangi 12 dikali 6 sama dengan 36 dikurangi 72, sehingga kita mendapati hasil min 36. Ya, average variable cost sama dengan variable cost per Q sama dengan min 36 per 6 sama dengan min 6. Average fixed cost sama dengan fixed cost per Q sama dengan 61 per 6, sehingga kita mendapati hasil 10,1. Oke, baik, kita masuk pada bagian C. Jika perusahaan ini meningkatkan jumlah produksinya sebanyak 2 unit, berapa besar biaya marginalnya? Baik, kita akan mencari biaya marginalnya. Jika Q sama dengan 8, C sama dengan 8 kuadrat dikurangi 12 dikali 8 ditambah 61 hasilnya 29. Delta C per delta Q kurang 5 per 8 dikurangi 6 sama dengan 4 per 2 hasilnya adalah 2. Berarti untuk menaikkan produksinya dari 6 unit menjadi 8 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2. Oke, demikian video singkat yang telah saya buat hari ini tentang matematika ekonomi
dan saya harap semoga bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Terima kasih, sampai jumpa, shalom.